Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Trader 20 Pips. Di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang teknik scalping yang salah satunya ada request dari teman-teman yang ada di grup ya. Mungkin teman-teman ketika melihat struktur BBMA masih bingung, terus kemudian apakah di BBMA bisa scalpingan? Bisa sebenarnya, tapi tidak akan saya bahas scalpingan BBMA. Saya akan kasih scalpingan teknik yang sangat mudah sekali hanya dengan menggunakan indikator default dari MT4 atau MT5 ya. Hanya dua indikator di sini yang saya pakai, bahkan teman-teman juga ketika membuka MT4 atau MT5 melalui aplikasi Android ya, kalian juga bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sini. Jadi simak terus video ini sampai dengan selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari strategi BBMA di channel Trader 20 Pips. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing teknik scalping buat teman-teman yang memang setiap harinya lagi cari cuan nih di market ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Trader 20 Pips, klik tombol subscribe-nya untuk support dan kemudian aktifkan logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari edukasi-edukasi yang saya berikan. Buat kalian yang sudah support, terima kasih banyak ya. Kita banyak diskusi di grup terkait BBMA. Terima kasih, terima kasih. Jadi sebelum kita melakukan pembahasan seperti biasa, mungkin ini durasinya akan cukup panjang dan saya juga sudah melakukan backtest. Kalian bisa lihat di layar ada tulisan 20 pip minus 15 pip ya. Itu nanti akan saya jelaskan. Dan SOP-nya seperti apa Mas? Itu nanti akan saya jelaskan. Jadi saat ini silakan teman-teman ambil kopinya dulu, ambil rokoknya dulu biar nanti mendengarkannya lebih enjoy ya. Mudah-mudahan ketika teman-teman melihat sampai dengan selesai, sampai nilai hasil perhitungan backtestnya muncul, teman-teman nanti bisa ada gambaran nih ya. Trading dibikin simple aja. Kalau misalkan ada teknik A yang bikin ribet, silahkan tinggalkan, nggak apa-apa. Cari yang menurut teman-teman tuh simple, jangan dibuat susah, oke? Saya juga akan ngopi dulu guys. Ya, seperti biasa, kopi hitam itu memang nikmat. Mantap. Setelah itu temannya kopi, tahu kan? Karena saya memang ahli hisap, jadi setelah ngopi ya harus ada temannya. Kita akan bahas nih setelah ini. Oke, kita akan mulai. Jadi sebelum saya akan menjelaskan terkait strategi scalping ini, sederhana sekali teman-teman. Ya, ini saya backtest dari tanggal 19 Juni nih yang garis merah di depan ini. Ya, yang di depan layar kalian ini nih, garis merah ini adalah 19 Juni 2024. Saya hanya backtest 1 bulan saja. Loh, Mas kok backtest cuma 1 bulan? Iya, karena pada dasarnya indikator yang saya gunakan ini adalah pergerakan rata-rata ya. Jadi kebiasaannya market itu akan bergerak seperti itu dengan indikator ini. Indikatornya apa saja Mas? Indikatornya ada 2. Yang pertama adalah fraktal. Kalian bisa cari di indikator ya. Kalau pakai PC atau laptop, kalian bisa masuk ke insert, kemudian indikator, kemudian kalian pilih yang Bill William ya. Di Bill William ini ada fraktal ya. Masukkan fraktalnya default saja. Udah langsung klik OK ya. Nanti akan muncul seperti ini. Warnanya bebas. Kalau di handphone sama saja. Ya, kalian cari tambahan indikator nanti muncul. Nggak ada yang di setting-setting untuk periodenya, nggak ada. Karena pada dasarnya indikator fraktal ini adalah sebagai resisten teman ya. Sebatas resisten terakhir atau harga tertinggi terakhir yang valid gitu. Itu pasti akan muncul fraktal. Kemudian yang kedua adalah indikatornya seperti biasa, indikator trend, yaitu menggunakan moving average. Settingannya kalian bisa lihat eksponensial ya, periodnya 20, shiftnya 0, apply to close. Oke. Sudah jelas ya. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita masuk ke SOP-nya. Ini sorry ada oret-oretannya ya, ada 20 pip, 15 pip. Nanti akan saya jelaskan.
karena ini hasil backtest saya. Kalian bisa lihat nanti di akhir video seperti apa hasil backtest saya ya. Jadi rule yang pertama, meskipun scalper ya, meskipun kalian scalper dengan menggunakan teknik scalping ini, tetap saran saya adalah follow the trend. Ya, tetap follow trend. Artinya kalian harus melihat dulu pergerakan harga itu posisinya berada di atas MA20 atau di bawah MA20. Artinya rule pertama, kalau nih perhatikan ya, nanti supaya di grup jangan tanya lagi karena ini paling mudah banget, ini cocok banget untuk pemula ya. Perhatikan, ketika candle bergerak di atas moving average ya, artinya candle itu bergerak di atas MA, maka itu mengindikasikan bahwa pergerakan harga sedang bullish meskipun sementara ya. Kalian setiap hari cukup melakukan transaksi di time frame M15 ya, cukup di M15 karena scalping itu cuma cari 20 pip sesuai dengan komunitas kita yaitu trader 20 pips, kalian bisa ambil scalpingan itu. Di M15 ini sebagai contoh saya menggunakan pairnya adalah XAU/USD atau gold. Perhatikan ketika harga itu bergerak di atas moving average, ini artinya bullish, trennya lagi up, maka carinya adalah buy. Jangan sekali-kali cari sell. Ya, meskipun saya akan tahu bahwa ketika saya kasih SOP, kalian pasti akan ngorek sendiri. Kenapa nggak ambil sell aja? Orang sekarang diambil sell juga profit, ya kan? Bahasanya kan akan seperti itu kalian. Tapi silakan dikembangkan. Ya, tapi SOP dari saya murninya adalah follow trend. Kalian akan mendapatkan profit yang cukup signifikan ketika kalian follow trend ketimbang kalian harus counter trend. Jadi ketika candlestick ini berada di atas MA, artinya ini kondisi sedang uptrend. Ya, maka carilah buy. Nah, sekarang cari buy-nya di mana dan entry-nya di mana? Oke. Ini indikator fraktal berada di atas. Indikator fraktal ada di atas, kemudian candlestick juga berada di atas MA, maka carinya buy. Kapan buy-nya? Menunggu ya, ingat. Menunggu indikator itu muncul di bawah. Dengan catatan indikator fraktal itu tetap berada di atas MA20 ya. Kalau ada fraktal-fraktal di atas seperti ini bukan untuk sell karena kondisi candlestick lagi di atas MA. Jadi anggap ini tidak ada karena ini bukan tempat untuk sell. Tempatnya untuk buy itu ketika nanti indikator muncul di bawah. Saya ulangi, ketika, nih perhatikan ya, ketika candlestick berada di atas MA20, maka tunggulah fraktal muncul di bawah yang posisinya fraktal itu tetap berada di atas MA20. Baru kalian buy. Apakah di sini ada? Tidak ada fraktal yang muncul di bawah ya. Dan tetap di atas MA, itu tidak ada. Semua fraktal adanya di atas. Maksud saya fraktal yang muncul di sini adalah fraktal atas, bukan fraktal bawah. Padahal SOP-nya ketika candlestick berada di atas MA, maka kita menunggu fraktal yang muncul di bawah candlestick. Dan posisi fraktal itu tetap berada di atas MA. Oke, jadi ini tidak ada untuk entry buy. Kemudian kalian perhatikan. Di posisi sini harga sudah break MA20, kemudian kebalikannya. Kalau sell berarti tunggu fraktal muncul di atas. Karena kalau kondisi candlestick berada di bawah MA itu artinya kita entry-nya sell. Kita carinya sell. Karena kondisi sedang bearish atau sedang mengalami penurunan. Kapan entry-nya? Perhatikan. Ketika harga sudah mulai turun di bawah MA20, kemudian ini fraktal muncul. Ya. Pokoknya fraktal yang pertama kali muncul ketika pergantian tren itu validasinya bagus. Oke, kapan kita akan sell? Setelah candle kedua ini close. Jadi setelah candle ini
kemudian candle kedua, ini fraktal baru muncul teman-teman. Jadi begitu fraktal muncul, candle ini sudah close, kalian entry sell. Ya, ini kita entry di sini, kemudian targetnya hanya 20 pip. Lihat penurunannya, kalian bisa perhatikan. Sudah saya tulis juga di sini kenapa 20 pip. Karena kalau saya entry dari sini, begitu close, penurunan di sini sudah 28 pip. Padahal target kita hanya 20 pip, ya. Makanya di sini terhitung 20 pip. Nah, pertanyaannya apakah selalu profit, Mas? Tidak. Tetap ini ada loss-nya. Jadi stop loss-nya di mana? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebagai case, ketika kalian entry sell di close candle merah ini, maka stop loss-nya harus berada di atas pucuknya fraktal, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk ke stop loss ini, stop loss-nya sekitar 19 pip. Ya, kita anggap 20 pip ya. TP-nya 20 pip. Oke. Jadi SL-nya harus berada di atas fraktal. Pucuknya fraktal ini kalian digunakan sebagai tempat untuk menaruh stop loss. Ya. Kondisi saat ini di cash transaksi pertama profit 20 pip. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya. Oke, setelah itu perhatikan ya, perhatikan. Harga naik, tapi fraktal muncul di atas. Ini bukan tempat untuk sell. Ya, tempat untuk sell itu ketika indikator fraktal itu posisinya berada di bawah MA20. Posisi seperti ini gimana, Mas? Apakah tetap valid? Selama tidak terlalu jauh masih bisa apa ya bahasanya, bisa dimaafkan gitu ya, bisa ditoleransi lah kalau tidak terlalu jauh. Nah, kemudian harga naik nih. Ketika harga naik, maka yang kita tunggu adalah fraktalnya muncul di bawah candlestick yang posisinya fraktal tersebut tetap berada di atas MA, tapi kan di sini tidak ada, jadi tidak ada entry. Harga turun lagi, yang kita tunggu adalah fraktal muncul di atas candlestick yang posisinya fraktal tersebut masih di bawah MA. Oke, paham ya? Pelan-pelan saja. Jadi kalau belum paham nanti kalian bisa ulang-ulang ya. Sebentar, saya ngopi dulu. Oke, kita lanjut. Lanjut, di mana tempat posisi kita entry berikutnya? Karena sejauh ini belum ada nih fraktal yang muncul. Kemudian harga naik ke atas, ya, maka kita carinya buy. Kapan cari buy-nya? Ketika fraktal itu muncul di bawah candlestick yang fraktal tersebut pun masih berada di atas MA20. Nah, ini kasusnya sama seperti yang di sini. Selama tidak terlalu jauh dari MA20, itu it's okay, nggak jadi masalah. Berarti entry di mana? Setelah candle ini close, kemudian fraktal itu akan muncul setelah candle berikutnya. Candle kedua ini close. Pokoknya intinya paling gampang, setelah ada fraktal muncul, kalian langsung entry. Jadi entry-nya tuh di candle kedua ini. Ya, kalau kita turunkan ke sini, ini kan stop loss kita ada di bawah nih. Ya, jadi stop loss-nya di sini, entry-nya di candle putih, buy. Kenapa buy? Karena kondisi candle berada di atas MA20, fraktal muncul di bawah. Ketika di buy, harga sempat turun ya sekitar floating 9 pip. Kemudian harga naik di 6 pip. Kemudian harga turun akhirnya menyapu stop loss kita. Berapa ini stop loss-nya? 14,48. Kita hitung genapkan saja 15 pip. Oke. Ini contoh ya, 2 ya. Saya satu kali lagi saya jelaskan. Kemudian harga drop break MA20, kita cari sell. Kenapa? Karena candlestick sudah berada di bawah MA20. Apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah fraktal muncul di atas candlestick yang posisinya fraktal tersebut tetap berada di bawah MA20. Di sini nggak ada. Tiba-tiba harga naik lagi. Oke, ini sudah pindah hari ya. Harga naik lagi, kemudian apa yang kita tunggu? Karena candlestick berada di atas MA20, maka kita tunggu fraktal itu muncul di bawah candlestick. Nah, ini contohnya. Ya.
Candlestick sudah berada di atas MA20, fraktal juga muncul di bawah. Berarti kita open di mana? Kita open di candle putih close ini. Setelah candle putih ini close, kita entry buy, stop lossnya di pucuk dari fraktal. Berapa jarak stop lossnya? Ini kurang lebih sekitar 22 pip. Ya, sempat turun ke floating 12 pip, tapi akhirnya harga terbang. Meskipun terbang tinggi, kalian cukup targetkan ke 20 pip. Ya. Kalau mau ambil maksimal gimana Mas? Ya kalau sudah running 40 pip baru kalian geser SL plus menjadi 20 pip. Itu cara untuk memaksimalkannya. Nah, di sini saya sudah memberikan banyak sekali backtestnya. Jadi dari tanggal berapa tadi? 19 Juni sampai dengan terakhir 19 Juni sampai sebentar sampai dengan 1 Juli ya. Sampai dengan 1 Juli total yang kita hitung ada profit dan ada loss ya. Ada yang loss kena stop loss 40 pip, ada yang kena stop loss 15 pip, ada yang kena stop loss 30 pip, ada yang kena stop loss 60 pip, ada yang kena stop loss 20 pip. Ya, beda-beda karena kita mengukur jarak entry kita dengan fraktal tadi sebagai patokan tempat SL-nya ya. Kalau kita hitung totalnya selama 16 tadi ya, 16 Juni sampai dengan 1 Juli, total yang kita dapatkan ini dalam bentuk pips ya. Totalnya adalah 225 pips. Kalau perhitungan dolarnya gimana? Ya kalau kalian entry di lot 0,01, maka dari tanggal 16 Juni sampai dengan 1 Juli, kalian berhasil mendapatkan profit 225 pips. Artinya kalau 0,01 kalian dapat 22,5 dolar. Ya kurang lebih berarti sekitar 300 ribuan. Lumayan ya, lumayan. Kalau 0,1 berarti dapatnya berapa? Ya 225 pip. 225 pip. Jadi lumayan kan? Tinggal nanti kalian gunakan lotnya. Nah, lot ini harus disesuaikan dengan equity teman-teman. Ya, sekarang kalian perhatikan cara saya backtest. Videonya akan saya percepat supaya teman-teman tidak menunggu terlalu lama ya. Jadi seperti itu, silahkan dipraktekkan. Semoga cocok dan semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Trader 20 Pips Community. Dan saya lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi terkait trading ya. Buat kalian yang mau join di grup komunitas Trader 20 Pips Community yang membahas tentang BBMA, kalian bisa langsung masuk ke grup. Linknya ada di bawah. Kalau mau brokernya samaan dengan saya, silahkan kalian bisa klik juga, linknya ada di bawah ya. Itu spreadnya tipis banget dan transaksinya cepat. Dan buat kalian yang mau ikut private mentoring BBMA, silahkan bisa menghubungi kontak yang muncul di layar ini. Semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.